dengan materi sistem reproduksi wanita yang bertema proses kehamilan. Perkenalkan, nama saya Samuel Wijaya sebagai Pak Amyo. Perkenalkan, saya Alma Fadil Soliman sebagai Ayah. Saya Immanuel Daria berperan sebagai Indri Iskandar. Saya Nur Lisan Ramadan sebagai Aden dan perawat. Perkenalkan, nama saya Sari sebagai Indah Iskandar. Perkenalkan, nama saya Dita Siti Asrinja Sendi sebagai Dokter Lina. Perkenalkan, nama saya Siti berperan sebagai Diri Satujaya. Perkenalkan, nama saya Agustia Sabaraja sebagai Raka. Selamat menyaksikan. Amelia adalah seorang anak SMA kelas 12 yang aktif dalam pelajaran, namun selalu dikekang oleh sang ayah. Ayahnya ini benar-benar tegas dalam mengurusnya, namun karena kelakuan ayahnya tersebut, ia selalu membantah akan perkataan ayahnya, yaitu Pak Aryo. Ia memiliki sahabat yang bernama Indri dan Nili. Pada suatu hari, tepat pada hari Senin, Yaya terburu-buru untuk memasuki kelasnya karena hari ini dia bangun kesiangan. Tapi tanpa sengaja Yaya menabrak Raka yang akan menemui Aden untuk membolos. Lu gak punya mata ya? Punya lama gak lihat? Kalau emang udah punya mata, kenapa nabrak? Udah kali, lagian gue gak sengaja. Minta maaf. Lu mana? Gemuk banget lo, kayak Dora. Udah kali gue duluan. Ya gila. Dari situlah awal kedekatan mereka. Sejak saat itu mereka menjadi lebih dekat dan menjalin hubungannya sebagai sepasang relasi. Mereka sudah menjalin hubungannya selama 4 bulan. Pada suatu hari, tepat pada jam 8 malam, Yaya yang baru saja pulang ke rumahnya, dia pulang diantar oleh Raka karena mereka baru keluar bersama. Dan tentunya tanpa sepengetahuan sang ayah, Yaya dan Raka pun masuk ke dalam rumah. Di rumah Yaya hanya ada mereka berdua. Pak Aryo masih belum pulang bekerja. Mereka berdua sempat asik berbincang-bincang. Namun tiba-tiba Raka kalah akan nafsunya dan memaksa Yaya untuk melakukan hubungan seks. Mereka pun melakukan hubungan tersebut. Gak tau kenapa gak enak gini sih. Aku juga mau terus loh dari tadi. Jangan-jangan gak mungkin sih Rami. Apa aku telepon Raka aja kali? Halo, apa? Aku mau terus dari tadi. Kamu kenapa, Ai? Kamu gak enak badan tak? Aku juga gak tahu. Udah, kamu minum obat dulu, terus istirahat. Takutnya itu kamu gara-gara masuk angin deh. Kayaknya bukan gara-gara itu deh. Soalnya aku juga udah telat 3 bulan sih. Telat apanya? Ya telat menstruasi lah. Terus kalau emang telat menstruasi kenapa? Ya kalau aku telat menstruasi ya bisa aja aku hamil. Hai, kalau aku hamil bulan gimana? Apa? Masa sih? Gak mungkin hamil lah. Lagian kita cuma main 1 kali doang. Ya udahlah. Apaan sih, gak jelas banget. 2 minggu kemudian, Yaya sudah berada di sekolah bersama Indri dan Lili. Seperti biasanya, mereka sedang berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, Budayu selaku guru IPA datang dan akan memulai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang tidak lanjut hari ini? Ibu. Wah, kalian berdua tumben sekali ada yang masuk kelas. Biasanya kalau di jam pelajaran saya pada sibuk bolos. Siapa Bu? Kami. Wah, kamu mah udah tobat ya, Gar? Nah, bener tuh, Bu. Kamu udah tobat. Bolos juga ada gunanya, Bu. Kami di sekolah itu untuk belajar biar kita. Ya gak, teman-teman? Lah, malah kira nyaut. Sudah. Kalian jangan banyak bicara. Sekali masuk kelas soal 3. Kita langsung saja ke materinya. Kita halaman 201. Di situ ada bab tentang sistem reproduksi. Budayu akan menjelaskan tentang bagaimana proses kehamilan terjadi. Sebelumnya, apa ada yang tahu bagaimana proses kehamilan itu? Tidak, Bu. Saya Bu. Silahkan dijelaskan.
Tidak aja dibu saya lupa. Kalau nggak tahu jangan sok tahu deh lu. Saya pergi ikut lu. Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, saya akan jelaskan. Di saat saya menjelaskan, tidak ada yang boleh mengganggu. Silakan terlebih dahulu, baru kalian boleh bertanya. Paham? Paham, Bu. Baik. Proses kehamilan secara biologi itu terjadi ketika sperma pria bertemu dengan sel telur wanita dan terjadilah pembuahan. Setelah seorang wanita berovulasi, sel telur yang dilepaskan di dalam ovarium masuk ke dalam saluran telur. Disinilah sperma bisa bertemu dengan sel telur dan terjadilah pembuahan. Jika sperma berhasil menembus sel telur dan melepaskan materi genetiknya ke dalamnya, maka pembuahan terjadi dan sel telur menjadi zigot, yang kemudian mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio bergerak masuk ke dalam rahim dan menempel di gigi rahim. Proses ini disebut implantasi. Setelah embrio menempel di rahim, plasenta akan terbentuk dan mulai memproduksi hormon yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. Selama kehamilan, janin akan terus berkembang dan tumbuh di dalam rahim. Proses kehamilan ini terjadi selama sekitar 9 bulan dan diakhiri dengan persalinan saat janin lahir dari rahim ibu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Pasti ada. Yang pasti akan telat menstruasi, mual-mual, badan lemas, gampang lelah, dan masih banyak lagi. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang tanda-tanda kehamilan, kalian bisa mencarinya di internet. Oh iya, dari penjelasan saya yang barusan, apa kamu sudah mengerti ya? Baik, pembelajarannya sampai di sini saja. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Budayu keluar dari kelas, Indi dan Yaya berkumpul di meja Yaya. Mau lagi mikirin apa sih? Kamu nih kan ada masalah. Kita aja sama kita berdua. Enggak, aku udah. Ya udah, kasihnya. Kalian duluan aja, ntar aku nyusul. Aku masih mau ngomong sama kakak. Oh iya. Kalau ada masalah cerita aja ya, mungkin kita bisa bantu. Iya nih. Ya udah deh, gua keluar dulu ya. Emang mau ngomong di mana? Ya terus. Mau ngomongin apaan? Kayaknya aku beneran hamil. Apa? Kamu beneran hamil? Ya, aku beneran hamil. Saya tanda-tanda yang itu. Iya, aku lagi semuanya. Oh, udah, kamu tenang. Aku bakal tanggung jawab kok. Ya udah. Gimana kalau ayah aku sampai tahu? Udah, gak mungkin terjadi tuh. Ya, aku bantu. Ya, hati-hati. Ya, kenapa tuh udah ada masalah? Ya, kita aja. Kayaknya Yaya hamil deh. Apa? Wah gila, anak siapa? Anak lu? Tapi gua belum tahu pasti, soalnya mau dites dulu. Kalau positif lu bakal menjawab. Tahu. Lagian kok bisa hamil sih? Padahal mah ya, gua sama dia cuma main 1 kali doang anjir. Main 1 kali tapi keluar ronde sih kan. Lagian sih lu main kayak gitu kenapa gak pakai pengaman aja? Gak enak lah. Ya udah kalau gitu tanggung sendiri akibatnya. Nggak tahu, gua pusing. Mending lu tanggung jawab jangan jadi pengecut. Berani berpindah berani jawab. Lagian sih bisa-bisanya lu tolol kayak gitu. Ya gua gak tahu lah kalau bakal kayak gini. Kalau tahu bakal kayak gini mah, gua gak bakal ngelakuin. Ya udah lah mau gimana lagi? Udah terlanjur juga mengelak juga gak bisa. Bisa gila gua kalau Ya kayak udah gini. gue anterin dulu ke rumah sakit. Diem lo. Pada jam 3 sore, bel pulang berbunyi. Siswa-siswi pun berbondong-bondong untuk pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain, Yaya yang sudah membeli tespek itu masuk ke kamar mandi untuk mengetahui dia hamil atau tidak. Setelah dia keluar dari kamar mandi, Yaya pun melihat tespek tersebut. Yaya shock karena hasilnya menunjukkan garis 2 yang artinya Yaya benar-benar hamil. Yaya pun cemas dan berniat menelpon Raka. Kenapa, Ay? Ayah aku udah tes. Terus hasilnya gimana? Aku beneran hamil. Terus sekarang gimana? Aku takut. Apa? Kamu beneran hamil? Duh, kok bisa jadi kayak gini sih? Gua makin pusing. Ya udah, kamu tenang. Aku bakal tanggung jawab kok. Kamu gak usah khawatir. Aku
takut sama ayah. Gimana kalau ayah sampai tahu? Gak mungkin terjadi tuh. Ya udah. Ayah, ayah boleh masuk? Ya, ya masuk aja. Habis telepon siapa? Habis telepon ya. Oh, Ya, ayah kenapa manggil ayah? enggak, ayah cuma lihat kamu aja. Ya udah, ayah pergi dulu. Emang ayah mau mana? Ayah lagi ada urusan mendadak. Oh, ya udah kan. Keesokan harinya, seperti biasa, Yaya, Lili, dan Indri sudah berada di dalam kelasnya. Ini Lili, aku mau cerita. Kamu kenapa? Kamu ada masalah? Cerita aja sama kita berdua. Iya, kamu pasti dengerin pas ngasih solusi tentunya. Kalian jangan kita bercanda ya. Iya. Apa? Kamu bercanda ya? Saya enggak. Ya, kamu beneran. Nah, siapa? What? Ada nggak? Kok bisa sih kamu lakuin sejauh itu? Kamu nggak mikirin akibatnya? Kamu ini apa jangan-jangan Raka yang maksa kamu ya? Kamu tahu? Kalau ayah kamu sampai tahu, pasti dia bakalan marah besar ke kamu ya? Iya, aku tahu. Ya kamu kok. Udah, tenang aja. Masa juga ikut saja. Ya, ikut aku bentar deh sini. Ngomong apa? Gimana kalau kamu periksa ke dokter? Hah? Enggak lah, kamu gila ya? Aku masih sekolah, Rak. Tapi kamu harus periksa ke dokter. Lagian kita harus mastiin kamu, bilang kamu bener atau enggak. Katanya kalau pakai respek itu hasilnya ada nggak akurat. Mau ya? Nanti sepulang sekolah periksa ke dokter. Aku temenin. Aku janji kok. Oke? Ya. Kakak dan Yaya pun kembali ke kelas. Setelah bel pulang berbunyi, siswa dan siswi pun pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain, Yaya dan Raka sudah berada di parkiran rumah sakit. Mereka pun masuk ke rumah sakit tersebut. Banyak dari dalam yang melihat dan membicarakan mereka. Bukannya mereka seperti pelajar ya? Untuk apa mereka ke dokter kandungan? Mungkin hamil? Ya juga sih, zaman sekarang kan pergaulannya udah bebas, jadi salah jalan tuh kayak mereka. Kasihan ya sama orang tuanya. Bener tuh, bisa-bisanya mereka melakukan hal seperti itu. Dasar. Masih selanjutnya silakan masuk. Kenapa kalian mendatangi dokter kandungan? Padahal kalau dilihat-lihat, kalian masih seperti pelajar. Apakah ada masalah? Iya dokter, dia mau memeriksakan kandungannya. Oh, ya sudah, dan saya Setelah dokter selesai memeriksa Yaya, Yaya pun turun dari belakang dan duduk di samping Raka. Gimana dok hasilnya? Dia sudah hamil 3 bulan lebih. Tolong.
Jadi saya benar hamil. Iya, kalau boleh tahu, apakah orang tua kalian sudah mengetahui? Belum dok. Apa? Kalian melakukan hal ini di luar nikah? Kenapa kalian melakukan hal yang dapat merusak masa depan kalian sendiri? Iya, saya mengerti. Ini adalah situasi yang sulit bagi kalian berdua. Lalu, apakah kalian sudah memikirkan pilihan yang ada? Saya belum tahu akibat apa, dok. Saya bingung. Apakah saya harus melakukan aborsi? Jangan mengambil keputusan ini dengan gegabah, karena di luar sana masih banyak orang yang ingin memiliki keturunan. Apalagi kandungan Anda sekarang akan menginjak 4 bulan, yang berarti Anda sudah mulai bernyawa. Tapi saya ada kontrak ayah saya, dok. Bagaimana jadinya kalau ayah saya sampai tahu? Tidak perlu diaborsi, kita akan menjaga bayi kita kok. Saya belum sebagai anak. Itu sudah menjadi tanggung jawab kalian atas perbuatan yang sudah kalian lakukan. Lagi pula, jika kamu melakukan aborsi pada kandunganmu sekarang, itu akan berisiko pada diri kamu sendiri. Kamu bisa saja mengalami pendarahan, infeksi, kerusakan pada rahim, ataupun masalah psikologis. Masalah psikologis ini tidak hanya fisik, kamu bisa saja mengalami trauma berat setelah melakukan aborsi. Entah itu rasa bersalah, khawatir, malu, ataupun yang lainnya, hingga menimbulkan depresi. Seperti itu ya, dok. Kalau begitu, saya akan memikirkan kembali pilihan saya. Sebelum itu, terima kasih karena dokter sudah memberi saran kepada kami. Iya, sama-sama. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya agar kalian tidak salah memilih pilihan. Sebaiknya, kalian membicarakan hal ini kepada keluarga kalian masing. Tidak, kami akan berusaha membicarakan hal ini dengan keluarga kami. Kalau begitu, kami berdua pamit dulu dok. Sebelumnya terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana kalau kita aborsi aja? Jangan, kamu gak kasihan tak ke bayi kita. Tadi dokter udah bilang kalau bayi kita udah mulai bernyawa. Aku juga kasihan, tapi apa kamu gak dengar apa yang orang itu bilang? Udah, gak usah didengerin, biarin aja. Kamu gak usah khawatir, aku bakal tanggung jawab kok. Yuk, sekarang kita pulang. Di lain di rumah Yaya berjalan menuju kamarnya. Pintu kamar sedikit terbuka dan ternyata ada ayahnya di sana, yaitu Pak Aryo. Ayah? Ayah ngapain? Ya? Ini punya siapa? Hah? Ayah kamu jadi mana? Ayah menemukan ini di laci meja belajar kamu. Jawab ayah, ini punya siapa? Apa ini punya kamu? Kamu hamil? Hah? Jawab ayah ya. Iya ya. Hah? Siapa ayah dari bayi itu? Siapa yang melakukan semua ini? Apa kamu sadar melakukan semua ini? Maaf ya. Siapa yang berani-beraninya melakukan semua ini? Mencari ayah ya. Apa? Kamu punya pacar? Panggil pacarmu ke sini, minta pertanggungjawaban dari dia. Kalau sampai dia tidak mau bertanggung jawab, kamu gugurkan bayi yang ada di dalam kandunganmu itu. Jangan sampai kamu membuat malu nama baik keluargamu ini. Panggil siaran juga, suruh dia ke rumah. Ayo tunggu di ruang tamu. Kakak cepet kesini. Kenapa, ada masalah tak? Iya, ya aku udah tahu. Tadi dia nemuin tespek di laci meja belajar aku. Apa? Kamu kok bisa seceroboh itu sih? Ya udah, kamu tenang. Aku kesana juga sekarang. Kita pergi ke ruang tamu untuk menemui sang ayah sekaligus menunggu rekan. Setelah beberapa saat, Raka datang dan duduk di kursi ruang tamu. Kamu yang sudah mengambil anak saya. Ya Om, saya minta maaf. Sempat sendiri. Mahmu tidak ada gunanya. Kau sudah merusak masa depan anak saya. Ya Om, sekali lagi saya minta maaf atas perbuatan saya sendiri Om. Kau harus bertanggung jawab. Lebih baik kalian cepat menikah. Hah? Nikah ya? Tapi kamu masih sekolah. Kalau tidak sekarang, lalu kapan kamu akan menikah? Ya, menunggu produksi Indonesia. Ya, lihat saja produksi sudah memutih. Lebih baik kamu cepat menikah. Dan kamu harus bertanggung jawab. Saya tidak mau tahu. Kalau sampai kau tidak bertanggung jawab, saya akan membunuhmu. Ya Om, saya akan menikahi Yaya. Saya sudah bilang ke Yaya kalau saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri. Baiklah, pernikahan ini harus segera dilaksanakan. Ya Om, saya minta maaf. Pergi sana. 5 hari kemudian, Jaya dan Raka melangsungkan pernikahannya. Mereka melangsungkan pernikahannya di kediaman Pak Aryo. Dapat disimpulkan bahwa proses kehamilan adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan dan perubahan. Kehamilan di luar nikah dapat memiliki konsekuensi yang kompleks dan beragam, baik dari segi kesehatan, agama, maupun sosial dan emosional. Penting bagi seseorang yang mengalami kehamilan di luar nikah untuk mencari perawatan medis secepat mungkin dan mendapat dukungan sosial yang tepat dari keluarga dan masyarakat.
Sekian dari Koko kami, kurang lebih